Selamat sore, ketemu lagi dengan Pak Ian Sianturi Trading System. Teman-teman, kita lanjut kembali seri belajar investasi dan berikut adalah jenis investasi yang saat ini saya jalankan dan tentunya yang lagi booming ya di tahun 2020, penambahan RDN atau rekening dana nasabah di Indonesia itu bertambah 1 juta lebih. Bahkan di tahun ini belum selesai tahun ini itu sudah pertambahannya 1 jutaan juga ya. Dimulai dengan masa pandemi yang kemarin tentunya membuat orang beralih ke banyak investasi dan instrumen-instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan. Sekarang salah satunya yang akan saya bahas dan sekarang yang juga sedang saya jalankan adalah saham. Saham itu apa? Definisinya, kemudian jenisnya, keuntungan, risiko, dan cara. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Jadi teman-teman kalau punya satu lot saja misalnya di saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI, teman-teman udah jadi pemilik perusahaan. Itu artinya ya. Jadi bukti kepemilikan bahwa kita itu atau teman-teman itu membeli saham seperti itu ya. Jadi kita menjadi owner seperti itu kira-kira. Sesimpel itu, ya memang sesimpel itu teman-teman ya. Gitu. Jadi dengan memegang saham maka individu bisa mengklaim kepemilikan. Nah, itu tadi yang saya bilangnya, kita klaim bahwa kita adalah pemilik sahamnya. Oke. Berlanjut, di mana beli saham? Itu di pasar modal. Ada namanya pasar modal. Jadi berbeda dengan pasar kalau kita ke pasar Jumat misalnya, kalau di sini itu pasar pajak perluasan di Pematang Siantar ini. Di pasar modal itu namanya tempat jualan saham itu namanya pasar modal ya. Itu kalau di Indonesia itu satu-satunya itu Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek yang ada di Jakarta ya. Jadi nggak ada tempat lain selain itu di bursa itu. Jadi teman-teman harus memiliki akses ke situ. Gimana caranya nanti akan kita bahas ya. Nah, jenis saham itu ada banyak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, ada 9 sektor di saham itu, ya. Pertambangan, industri dasar dan kimia dan industri mesin. Kemudian industri barang konsumsi, ya. Kemudian konstruksi, bangunan, infrastruktur dan transportasi, keuangan, dan terakhir perdagangan, jasa dan investasi. Jadi selain dibagi per sektor, saham juga dibagi berdasarkan prioritas pembagian keuntungan pemegang saham ada dividen. Jadi teman-teman pegang memiliki saham Bank Rakyat Indonesia tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, itu ada dividennya. Kalau perusahaannya untung, biasanya akan membagi dividen. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti Bank BRI, BCA bukan BUMN, BNI, Mandiri itu kalau untung itu akan mendapatkan dividen. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa dividen itu di video yang lain. Ya, jadi saham itu terbagi dua, saham biasa, common stock, dan saham preference stock. Saham preferen, saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen. Misalnya kayak BBRI yang dominan memiliki itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah akan duluan diberi untuk pembagian dividen. Ya, kemudian termasuk diprioritaskan mendapatkan pengembalian modal. Gitu, jadi dari pembagian aset saham dividen. Nah, kebalikan dari saham preferen itu saham biasa. Nah, itulah kita. Biasanya kita bilang kita retail gitu ya, bukti kepemilikan atas tidak memiliki keistimewaan dan prioritas mendapatkan dividen. Jadi kita lah remah-remah nanti misalnya teman-teman mau berinvestasi di saham ya, kecuali kalian memiliki lebih dari 5% atau di angka 5% itu akan bisa jadi preference. Jadi
kalau lebih 5%, teman-teman akan diprioritaskan seperti itu ya. Baik, beranjak dari jenis-jenis saham, semoga teman-teman bisa segera mengerti ya. Kemudian ada namanya keuntungan dan resiko. Jadi setiap investasi teman-teman selalu ada keuntungan dan resiko. Ya, kita belum bicara bagaimana memanage keuntungan dan resiko, kita bahas dulu satu-satu. Ya, seperti apa keuntungan dan risiko membeli saham di pasar modal. Jadi di saham itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding investasi yang lain seperti obligasi, deposito, dan tabungan berjangka atau emas. Namun lantaran demikian, ketika risikonya tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbal atau keuntungan yang tinggi. Nah, baik dari dividen ataupun dari selisih kenaikan harga. Contoh, misalnya teman-teman, hari ini harga saham BRI itu di 3.820. Kemarin 3 hari yang lalu saya itu sempat membeli BRI di 3.645. Berarti dari ketika harga 3.645 sampai harganya hari ini 3.820, saya sudah memperoleh keuntungan 3.820 dikurang di 3.645. Seperti itu teman-teman. Dan itu tergantung lotnya. Kalau satu lot itu jumlahnya 100 lembar, memang 100 lembar ya teman-teman. Jadi kalau saya memiliki 1000 lot, 1000 dikali 100, udah 100.000 lot dikali kenaikan tadi, dikurangin jumlah kenaikan. Jadi 3.820 dikurangi 3.645, berarti kurang lebih 170 gitu ya. 170 dikali tadi 100 dikali 10 di 1000 dikali 1000 jadi 100.000 dikali 170 rupiah, kan lumayan 17 juta. Jadi ada imbal yang baik atau yang besar di balik tadi yang pertama disebutkan, memiliki risiko yang lebih tinggi. Seperti itu untuk di saham. Berbeda dengan deposito sudah ada jangkanya, misalnya jangka 3 bulan itu sekian persen. Jadi kalau 1 miliar 3 bulan dapat 5%, ya udah 5% akan di store tiap 3 bulan. Jadi juga obligasi dan tabungan berjangka ataupun emas. Masing-masing punya risiko, tapi kita akan bahas khusus saham untuk saat ini teman-teman. Kemudian cara membeli saham. Nah, ini yang penting. Dari halaman Yuk Nabung Saham, jargonnya Bursa Efek Indonesia itu udah lama ya, udah hampir 10 tahun yang lalu digaungkan masyarakat untuk nabung saham di Bursa Efek Indonesia. Itu investor, kita yang akan menaruh atau membeli saham di bursa atau di pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia harus menyiapkan dana sesuai harga saham. Gitu. Jadi misalnya harga sahamnya 100 rupiah. Satu lot tadi 100 lembar, jadi 100 dikali 100. Berarti kita butuh 10.000. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harganya 100, kita akan membeli satu lot, berarti kita butuh 10.000 untuk satu lot. Seperti itu teman-teman. Ya, faktor pengalinya seperti itu. Kemudian biaya transaksi setiap kita membeli saham itu berbeda-beda. Kenapa? Setiap perusahaan sekuritas memiliki kebijakan atau memiliki ini sendiri, daya tarik sendiri. Tetapi umumnya itu biaya beli saham itu akan dikenain biaya 0,2 sampai 0,3 dari nilai transaksi pembelian saham, gitu ya, plus PPN ditambah PPh. Persen khusus untuk transaksi penjualan saham. Meski dihitung per lembar, cara beli saham juga tidak dilakukan dengan pembelian per lembar. Jadi ada namanya lotnya tadi yang saya bilang, satu lot. Kemudian satu lot itu sama dengan 100 lembar. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian modal beli saham itu tadi yang saya sampaikan. Ada 3 faktor. Harga sahamnya, misalnya harga saham yang dibeli berapa, fee-nya, ada fee transaksi tadi dipotong itu, terus jumlah saham yang akan dibeli. Jadi kita mau plot nih satu saham untuk
satu lot. Nah, teman-teman, saat teman-teman memastikan sudah sahamnya apa, saham A, kemudian sudah dipastikan berapa jumlah sahamnya, ya udah, kita akan dikenain tadi ini fee transaksi sekuritasnya, yang masing-masing sekuritas itu berbeda. Ya udah, kemudian kita akan dikenakan juga tadi PPh dan PPh. Nah, seperti ini ya. Jadi modalnya 100.000 untuk pemula bisa teman-teman ya, 100.000. Jadi kalau Januari misalnya ya, A ingin beli sebanyak 2 lot saham PT ABCD, harganya 1.000 per lembar. Sementara perusahaan sekuritas menetapkan biaya transaksi sebesar 0,3%. Maka jumlah modal yang diperlukan adalah sebesar Rp200.600. Rinciannya, nah ini dia. Jadi kan 2 lot nih, 2 lot tadi dikali 100 lembar. 1 lot tadi 100 lembar satuannya ya, dikali 100.000. Jadi ini 200 lembar dikali 1.000. Harganya tadi kan 1.000 per lembar. Lalu biaya sebesar 600 berasal dari fee transaksi 0,3%. Jadi 0,3% dikali 200. Nah, setahun setelah dibeli, ini tadi kan belinya 2020 di Januari, untuk menjual 2 lot saham ABCD tadi, harga sahamnya naik jadi 1.200. Seperti yang tadi saya contohin di awal ya, tentang saya membeli BBRI. Nah, transaksi jualnya itu akan dikenakan lagi biaya transaksi sebesar 0,3% plus PPh atas transaksi penjualan sebesar 0,1%. Maka total uang yang akan didapat A dari penjualan tadi yakni sebesar 239.040. Nah, ini rinciannya. Jadi kan rinciannya A terima sebesar 240.000 dari tadi total penjualan, dipotong yang ini PPh dan biaya fee transaksi, jadinya adalah 2 lot dikali 100 dikali 1.200 ini, lalu transaksi dipotong biaya transaksi. Berapa biayanya? Sebesar 720. Tentu lebih besar dari ketika pembelian karena ada PPh sebesar 1%. Kemudian dikalikanlah dengan 240.000, pajaknya Rp240 atau 0,1%. Lalu seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah rinciannya, 239.040. Nah, itu bagaimana atau seperti apa sistemnya ketika kita membeli saham dan modal yang diperlukan. Itu matematikanya. Nah, ini tahapan untuk membeli sahamnya. Jadi setelah tadi disampaikan modalnya, ini cara-caranya. Jadi ini udah teman-teman udah putuskan nih untuk masuk ke investasi instrumen saham. Apa data yang diperlukan? KTP, NPWP, buku tabungan, dan materai. Kalau dulu ya harus datang, tapi sekarang bisa online teman-temannya, bisa melalui online ini, bisa melalui online. Itu isi formulirnya online, 1 hari atau 2 hari sekarang bisa. Kemudian ya udah kita store dananya, masing-masing sekuritas itu ada standarnya, tetapi sekarang ada seperti yang tadi di awal, ada yang sekuritas seperti Ajaib Sekuritas itu bisa mulai dari Rp100.000. Kalau Mirai Aset itu mulai dari 10 juta kalau tidak salah ya. Jadi masing-masing sekuritas itu memiliki peraturan sendiri bagaimana dana awal atau investor awal untuk menyetor modal awalnya. Ya, jadi jika udah berhasil diproses, ya kan, nanti akan mendapat RDN namanya, rekening dana investor. Lalu teman-teman menyiapkan PIN teman-teman, password teman-teman, dan user ID akan diberikan oleh sekuritas sebagai mediasinya ke bursa efek ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sekuritas ini itu sudah diawasi oleh OJK. Mereka punya aturan sendiri dan mereka punya modal sendiri. Biasa orang bilang sih sekuritas ini namanya
Ya, jadi otoritas jasa keuangan inilah yang mengawasi setiap pelaku pasar, termasuk perusahaan sekuritas. Ya, jadi teman-teman gak usah ragu karena semuanya resmi diawasi oleh negara melalui otoritas jasa keuangan. Gitu ya. Setiap transaksi jual dan beli kita itu semua diawasi, walaupun itu atas nama sekuritas. Jadi nanti waktu kita trading itu bukan atas nama kita. Yang muncul itu adalah perusahaan sekuritas di mana kita mendaftar seperti yang tadi ini kita dijelaskan di atas. Ya, dan itu semua resmi. Dananya nanti akan masuk melalui sekuritas. Jika kita menginginkan itu dana untuk diambil, ya udah langsung masuk ke rekening kita dengan syarat T2. Nanti akan ada video khusus untuk membahas itu, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, saran jangan ragu ya untuk melakukan konsultasi atau pertanyaan langsung. Boleh teman-teman di kolom komentar, boleh melalui IG Bayan Chaturi, nanti ada juga terlampir saya sampaikan. Teman-teman bisa japri juga boleh, saya tampung. Saya sendiri juga kalau sore seperti ini jam 5 ke atas setelah analisa pasar, setelah selesai trading satu harian, kembali untuk menganalisa pasar, andarmologi dan segala macamnya untuk kembali hari Senin fight seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk berinvestasi, tapi sebelum teman-teman turun dan beranjak untuk meningkatkan level investasinya, banyakin ilmunya, investasi dulu ke diri sendiri agar pada saat investasi bisa meminimalkan, bisa memanage resiko agar keuntungan yang teman-teman inginkan itu bisa tercapai. Begitu ya, agar keinginan untuk menjadi kaya yang tadi di awal, keinginan untuk dana darurat itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat sore.